Materi yang selanjutnya yaitu perubahan konstitusi di Indonesia. Ada dua model perubahan konstitusi, yaitu renewal atau pembaruan dan amandemen atau perubahan. Renewal adalah sistem perubahan konstitusi dengan model perubahan konstitusi secara keseluruhan, sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Sedangkan amandemen adalah perubahan konstitusi yang apabila suatu konstitusi diubah, konstitusi yang asli tetap berlaku. Amandemen tidak terjadi secara keseluruhan bagian dalam konstitusi yang asli, sehingga hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal. Wacana perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mulai mengemuka seiring dengan perkembangan politik pasca Orde Baru. Sebagian kalangan menghendaki perubahan total Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara membentuk konstitusi baru. Undang-Undang Dasar 1945 dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia, sehingga dibutuhkan konstitusi baru sebagai pengganti Undang-Undang 1945. Kelompok lain berpendapat bahwa Undang-Undang 1945 masih relevan dengan perkembangan politik Indonesia. Pendapat kelompok yang terakhir ini didasarkan pada pandangan bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pembukaan yang jika Undang-Undang Dasar 1945 diubah akan berakibat pada perubahan konsensus politik. Sejak proklamasi 1945 telah menjadi perubahan-perubahan atas Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Sedangkan yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 17 Agustus sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, ada Undang-Undang Dasar 1945 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Kemudian, konstitusi sebagai kehidupan kenegaraan yang demokratis. Dalam negara demokrasi, berlaku asas bentuk negara atau prinsip van state form yang meliputi prinsip identitas atau kesamaan dan representatif keterwakilan. Identitas merupakan asas-asas yang berkaitan dengan bentuknya demokrasi, yang berarti antara rakyat yang memerintah maupun yang diperintah memiliki atau sifatnya beridentitas sama ataupun identik satu sama lainnya. Sedangkan representatif sendiri bermakna langsung dengan asas yang berhubungan dengan prinsip bahwa siapapun yang menjadi penguasa atau pemimpin tetap dipandang sebagai bagian atau wakil dari rakyat itu sendiri. Dengan demikian, demokrasi baik sifatnya secara langsung maupun tidak langsung, keduanya bersendi pada rakyat. Keduanya bermakna rakyatlah yang memerintah dirinya sendiri, dikarenakan antara yang memerintah dan diperintah semuanya merupakan sama-sama rakyat. Ide ini sejalan dengan ungkapan fenomenal seorang Abraham Lincoln tentang demokrasi, yaitu from the people, by the people, and to the people, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagaimana peran dari konstitusi itu sendiri, yakni sebagai tata aturan pokok yang fungsinya menjadi pengatur pola kehidupan sosial dalam berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, adalah keharusan perumusan konstitusi yang dibuat atas kesepakatan bersama antara negara dan warga negara. Konstitusi menjadi penentu terwujudnya kehidupan yang demokratis. Bila mana suatu negara menginginkan kehidupan yang demokratis, maka konstitusi demokratis merupakan aturan yang dapat mewujudkan kehidupan berdemokrasi di negara tersebut. Konstitusi adalah pendobrak pembentuk kehidupan yang demokratis. Secara umum, konstitusi yang dapat dikatakan demokratis mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara, yaitu yang pertama, menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan.
Kedua, mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas. Ketiga, adanya jaminan penghargaan terhadap hak-hak individu, warga negara, dan penduduk warga negara. Sehingga dengan demikian, entitas kolektif tidak dengan sendirinya menghilangkan hak-hak dasar per orang. Yang keempat, pembatasan pemerintahan. Yang kelima, adanya jaminan terhadap keutuhan negara nasional dan integritas wilayah. Yang keenam, adanya jaminan keterlibatan rakyat dalam proses bernegara melalui pemilihan umum yang bebas. Dan yang ketujuh, adanya jaminan berlakunya hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang independen. Yang kedelapan, pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan tria politik dan kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan. Materi selanjutnya, lembaga kenegaraan setelah amandemen 1945. Lembaga legislatif. Yang pertama ada MPR. MPR adalah lembaga legislatif yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Dilansir dari situs MPR, MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara, tetapi lembaga yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Pernyataan ini terjadi setelah adanya amandemen 1945. Masa jabatan anggota MPR selama 5 tahun. Untuk anggota terpilihnya dari anggota DPR dan DPD yang terpilih pada proses pemilu. Tugas dan wewenang MPR antara lain, yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Yang ketiga, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Yang kelima, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Yang keenam, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari 2 paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak. Yang ketujuh, menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR adalah lembaga legislatif yang punya kedudukan sebagai lembaga negara. Untuk anggota DPR berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri saat pemilihan umum yang digelar tiap 5 tahun sekali dan dipilih langsung oleh rakyat. Anggota DPR harus mengutamakan kepentingan rakyat dan diwakilinya, sehingga mereka disebut sebagai wakil rakyat. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, gagasan pembentukan DPD dalam rangka rekonstruksi parlemen di Indonesia. DPR dimaksudkan untuk mewakili rakyat, sedangkan DPD dimaksudkan untuk mewakili daerah-daerah. DPD adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah, provinsi, dan dipilih melalui pemilihan umum yang memiliki fungsi yang pertama, pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Dan yang kedua, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Yang kedua ada lembaga eksekutif. Yang pertama ada Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di Indonesia dilakukan kewajiban dan wewenang dari Mahkamah Agung antara lain, yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat kasasi,
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Dan yang kedua, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Yang ketiga, memberikan pertimbangan dalam hal presiden, memberi gradasi dan rehabilitasi. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi atau yang disebut dengan MK. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru yang diperkenalkan oleh perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu landasan yang melahirkan lembaga ini karena sudah tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban wewenang MK antara lain: yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Memutuskan sengketa negaan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Memutus pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang kedua, ada memberi putusan atau pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Dibentuknya Komisi Yudisial adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim dalam rangkuman untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung di Mahkamah Agung, hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan badan peradilan lainnya. Yang ketiga, hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. BPK memiliki tugas dan wewenang yang sangat strategis karena menyangkut aspek yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan anggaran serta keuangan negara. Wewenangnya yang pertama, memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada DPR, DPRD, dan DPD. Yang kedua, memeriksa semua pelaksanaan APBN. Yang ketiga, memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara. Dan BPK memiliki 3 fungsi pokok. Yang pertama, fungsi operatif. Fungsi operatif yaitu melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara. Yang kedua, fungsi yudikatif, yaitu melakukan tuntunan, perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri yang perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, serta menimbulkan kerugian bagi negara. Yang ketiga ada fungsi rekomendatif, yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang pengurusan keuangan negara. Materi yang terakhir yaitu tata urutan perundang-undangan Indonesia. Di awal tahun 1996, melalui ketetapan MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966 lampiran 2 disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang kedua, ketetapan MPR, yang ketiga, Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat, ada peraturan pemerintah, yang kelima, ada keputusan pemerintah, yang keenam, ada peraturan-peraturan pelaksanaannya seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau PPP yang berlaku secara efektif pada November 2004. Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang PP ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 sebagai berikut.
Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang. Yang ketiga, ada Peraturan Pemerintah. Yang keempat, ada Peraturan Presiden. Yang kelima, ada Peraturan Daerah yang meliputi Peraturan-Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, dan Peraturan Desa. Baik, sekian materi yang telah